bersama kami Gendeng Kentir. Udah lama banget Cak kita nggak syuting Gendeng Kentir Cak. Lama banget ini. Gue udah lama nggak ketemu lu kayaknya uban lu makin banyak deh Cak. Jangan yang ke arah uban nih udah. Ini kan agak jauh nih, harusnya uban gue nggak kelihatan. Harusnya ya. Nggak usah ngomongin uban gitu. Bahkan uban gue sebenarnya kalau teng kamera ngezoom, bulu hidung gue juga ada ubannya. Berarti bulu hidung lu putih-putih gini ya? Yoi ada. Ada ya. Ada kadang gitu. Itu kalau lagi nyabutin gitu enak loh Cak. Lagi nyabutin bulu hidung tuh enak loh. Enak tapi agak pusing sini gitu. Kadang-kadang gue juga ini dulu gue cabutin bulu alis nih. Kalau sekarang gue kerok aja. Asik. Iya. Lu bentuk itu alis. Ngapain? Biar ngerapin aja. Kenapa kita sekarang cuma berdua? Jadi sekarang ini gue mau wawancara si Hero Gendeng ini. Kenapa gue? Karena Doi ternyata artis cilik dan gue juga baru tahu. Bokis. Lu kan dari dulu udah kenal gue lo. Kan ceritanya kan ini kayak gitu. Oh, gitu. Kayak apa sih? Gitu. Iya kan sound effect. Nanti gitu ya sound effect-nya. Nah, jadi dia nih artis cilik dulu. Doi ada di Lenong Bocah, terus ada di apa aja ya, Ro ya? Saras lu pernah ada di Saras. Saras 00. Kalau Panji ada enggak? Panji Millennium ya zaman itu ya? Iya, gini. Manusia Millennium. Mana yang gitu-gitu? Kalau dulu Panji Millennium gua enggak, tapi gua dulu ada program sendiri namanya Bubu. Nah, gua di situ jadi robot silver semua. Kalau sekarang kan manusia silver. Kalau gua dulu udah duluan zaman dulu tahun awal 90 gua jadi Bubu. Dulu tuh diproduksi oleh Star Vision, cuman enggak jadi tayang. Udah di enggak jadi. Kagak jadi tayang, Ja. Tayang gitu nanti. Tayang gitu. Jadi kalau misalnya kita lu pakai diomongin lu. Enggak apa-apa kan katanya lu mau tahu tentang gua, ya kan? Jadi gini, kalau misalkan gue boleh cerita nih, ya boleh lah ya orang gue yang diwawancara, gimana sih? Jadi gini. Kamera lo tenang aja. Jadi gini, kalau Lenong Bocah gitu, gue bicara Lenong Bocah itu dulu gue diawali dari masuk sanggar. Sebelum itu sebenarnya dulu nyokap itu produksi film Badai Pasti Berlalu sama almarhum Mami. Nah kebetulan keluarga gue keluarga Sri Mulat. Jadi kayak Mami Prakoso, Didi Kempot, Sentot dan Nunung tuh tante, terus juga keluarga semua tuh? Juju Sri Mulat juga itu masih keluarga semuanya, jadi keluarga seniman lah dari Jawa gitu. Jadi makanya gue Jepang Jawa gitu kan. Jepang Jawa. Nah dulu nyokap sempat Jepang JJ iya. Ada juga tuh di YouTube namanya JJ Gitar tuh oke juga tuh. Keren sih tapi JJ Gitar. Nah, nyokap enggak ada produser TPI dulu ngelihat kan kok ini anak kecil udah maksudnya perannya sama yang dewasa kenapa enggak dimasukin sanggar. Nah, sanggarnya itu dulu ceritanya Sanggar Ananda masih tahun awal 90-an. Nah, gue masuk sanggar itu dulu ada dua. Jadi Sanggar Ananda sama Kawula Muda. Nah, Sanggar Ananda itu dulu gue lettingannya sama si Leo Aode, terus ada Cika juga. Cika juga dari umur segituan tuh ya? Cika udah sama dia tuh udah duluan, udah lebih dulu masuk kan. Si Ilham, si Bunga, si Angga, si Agung. Nah, itu semuanya dulu sama si Tiara, semuanya tuh masuk geng gua dulu gue bikin di situ sanggar geng Rebis. Tahu Rebis enggak? Rebis apa tuh? Rese Abis. Nah, itu dulu. Rese Abis. Iya. Jadi dulu di situ gua masuk sanggar, gua sebenarnya kalau generasi pertama Lenong Bocah itu generasinya si Oki Lukman sama si Noval. Itu jatuhnya emang atas lo kan ya? Atas gua, Nah, gua masuk ke situ, gua generasi yang Lenong Bocah yang kedua. Dan seterusnya kan sekarang udah banyak yang baru nih. Sanggar Ananda juga sudah. Dulu Sanggar Ananda itu bukan cuma Lenong Bocah aja sih, dulu kan masih di zamannya TVRI. Gue ngerasain dulu di TVRI, di TPI. Terus ada juga dulu Cerita Anak Dunia di RCTI. Terus ada juga gue main di Chatting, Ngelaba, Asep Show. Lo ada di situ Ngelaba? Ada. Kalau dicari ada itu video-videonya. Terus acara-acara puasa bareng si dulu zamannya Eko Patrio masih pada baru-barunya tuh, Cak. Itu gue udah bareng sama mereka gitu. Si muda tuh ya. Chatting dulu kan si Narji sama si siapa tuh yang sekarang itu udah pada Wendy ya. Wendy juga iya tuh masih baru-barunya tuh gue udah Cagur ya. Iya Cagur tuh baru. Terus sama siapa lagi dulu Titi Puspa, Isdalia, terus sama banyak lah Cak gue dari dulu pas kecil lah ya. Nah sempat gue juga dulu nyanyi gue dulu bareng. Jadi gue pernah denger lo nyanyi sih. Ada itu kasetnya juga ada, rekamannya juga ada iya. Kasih gue ya. Oh kaset ya, gue bingung dengerin. Itu jadi masih kaset kecil. Jadi gue zamannya dulu itu gue bikin trio maco.
Nah, sebelum Trio Kwek Kwek ada tuh, sebelum Trio Kwek Kwek. Jadi gini, Trio Kwek Kwek duluan. Abis itu kan banyak trio-trio, ada Trio Bebek. Terus apa namanya? Nah, itu yang tadi salah satu rebis itu si Iin. Nah, itu juga Iin itu di Trio Bebek itu. Semua ini dulu yang nyiptain lagu si almarhum Papa T-Bop. Nah, gue kebetulan kolaborasi Trio Maco itu sama si anaknya Papa T-Bop. Si T-Bopnya sendiri itu yang dulu nyanyi apa kucing meong-meong tuh. Kucing meong-meong gitu ya. Nah itu dulu sama dia, terus satu lagi sama si Yori. Kalau si Komo tuh bikinan siapa? Si Komo dulu gue pernah bawain acara presenternya si Komo gue dulu. Oh gitu, gue nonton terus loh. Oh iya. Wele itu kan si Komo. Iya, nah, kan si Komo ada yang pas waktu di TPI gue yang bawain acara. Oke. Itu. Nah itu mungkin kalau misalkan ada yang ingat ya mungkin ya masih ingat gitu. Oh lu dulu yang ini ya, cuman kan gue sempat menghilang tuh setelah gue SMP deh, kalau nggak salah di SMP gue ngelanjutin studi gue ke Australia. Di Australia terus gue sempat ke Malaysia, gue ke Jepang juga. Nah dari situ kan gue udah jauh tuh dari dunia entertain Indonesia nih gitu. Jadi di situ gue udah pingin ngerasain gimana ya, gue bener-bener struggle sendiri lah, coba mandiri lah gitu loh ke Jepang. Sendiri tuh? Sendiri. Terus apakah lo nggak pengen ini lagi terjun ke sebenarnya gini, sebenarnya semenjak udah itu gue pernah ngerasain di dunia apa namanya food and beverage juga pernah gue di situ, di kitchennya juga pernah. Terus gue juga jadi di Jepang itu gue benar-benar dari nol, Cak. Di Jepang itu gue dari nol, gue ngerasain gue part time di apa namanya di Lawson pernah di Jepang gitu ya? Pernah gue. Terus di food and beverage pernah, jadi gue tahu apa namanya, udah ngerasain lah ya apa namanya asam garamnya nyari duit itu sendiri tuh kayak gimana. Terus sampai lu karena lu tahu sendiri di Jepang itu kan kalau kerja agak beda kali ya ambience sama di Indonesia. Masih lo nyantai, lo kerja masih bisa telepon teleponan gitu ya. Masih di sana nggak bisa sama sekali, benar-benar kerja gitu loh. Dan apa gue dulu di Jepang belum ada mobil tuh, gue dari apa namanya nyari-nyari kerja dari jalan kaki, akhirnya naik sepeda, terus skuter, terus akhirnya punya mobil. Itu gue ngerasain itu semua, tingkatan-tingkatan itu. Gue kerja di food and beverage, gue ngerasain apa namanya dulu dikucilin, terus dibully, ya kan, apa namanya karena mungkin tampilan gue juga beda, terus karena gue dari Indonesia ke Jepang, bahasanya juga gue masih bahasa di Jepang itu, jadi kalau ke orang tua itu beda lagi gitu. Gue ngerasain di situ apa namanya, wah gue nggak bisa nih, gue di underestimate, gue dibully, gue harus tunjukin. Nah apa gue tunjukin tuh di situ. Gue dari apa namanya gue masuk sebagai part time sampai akhirnya gue masuk ke kitchen, terus gue jadi apa asisten helper kitchen, jadi head kitchen, sampai ke apa namanya asisten manager. Gue ngerasain semua, dan begitu gue di titik yang apa namanya gue pernah dibully sama yang di kitchen dulu ya pas waktu food and beverage, kayak gue dikatain lo nggak bisa kerja lama gini-gini, itu gue ngalamin semua. Tapi gue buktiin di situ gue bisa. Akhirnya itu orang yang bully gue sampai dia jadi di bawah lo posisinya, di bawah gue jatuhnya, tapi gue tetap biasa aja. Dan dia malah nyamperin gue, dia malah bilang gue nggak nyangka lo bisa kayak begini, dan dia malah minta maaf ke gue. Lu kan bilang kenapa lo nggak mau balik lagi ke depan layar sekarang, iya ya kan? Kenapa? Gue banyak ngomong ya dari tadi ya. Iya, jadi gue enak di sini, gue nanya sekali diam aja. Jadi sebenarnya gue sempat tuh ditawarin sama si apa namanya temen gue tuh, kebetulan si Iin, gue disuruh kolaborasi sama si penyanyi cilik si Kayla. Iin tuh Lenong Bocah juga. Ini Lenong Bocah juga, tapi dia lebih ke sekarang jatuhnya dia penari sih, dia pelatih penari juga. Seni tetap ya. Dia tuh adiknya si Lia Waude sama Cika Ikatan Cinta. Cika Waude, Lia Waude, Iin Waude. Oh, bertiga tuh. Bertiga. Jadi gue diajakin, terus gue sempet bikin ini ya kemarin nih. Itu video klip. Iya, kolaborasi. Rap gitu kan. Yo, hero is in the house yo gitu. Gak gitu juga. Enggak ya. Jadi gue di situ cuman apa ya, ngebantu teman. Gue lebih ke entertain kan, dari gue nggak mau disebut gue tuh apa namanya rapper atau apa, tapi gue lebih ke entertain gitu, ya, menghibur, lebih luas. Jadi kan kalau misalnya gue rapper kan di calling kalau ada nge-rap doang, kalau gue entertainer gitu kan di callingnya banyak gitu, tiba-tiba disuruh jadi ekstra saya dateng gitu kan, disuruh jadi apa ya dateng gitu. Nah cuman di situ gue juga karena gue sudah lama nggak di depan layar, gue begitu di depan layar lagi canggung, itu dunianya berbeda. Jadi
beda banget ya di saat gue kecil karena gue udah terbiasa depan layar sama pas udah lo vakum terus lo balik lagi ke depan layar itu bener-bener totally beda. Jadi gue di situ ngerasain apa ya kayak grogi terus sama nggak ini karena kita udah biasa punya channel sendiri jadi gue ngomong biasa gitu loh. Awal-awal mah tapi lagi belum mungkin waktu kita kecil kan kayak kita ayo gini gitu. Ya lebih diarahin kan. Kita udah gede kan nggak ayo gini apa kok lama. Pada waktu itu gue nyanyi masih suara gue masih tinggi Cak, nggak serendah sekarang ini sekarang gitu. Sekarang mah udah nggak bisa nyanyi gue. Masih bisa tapi kali dikit. Kalau masih bisa kita bikin band gitu kan, bikin band sama tuh anak-anak semua teman-teman kita kayak bisa nanti kapan-kapan kita ini apa namanya ngejam kali ya. Jamming. Iya. Nah gue mau nanya ini Ro, jadi kan gue nih waktu kecil gue bukan artis bukan apa gitu kan, wah kayaknya ngeliat artis cilik, wah dia enak banget nih pasti nih jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Nah, lu nih posisi lu sebagai artis cilik tuh sebenarnya yang lo rasain waktu itu apa sih? Sebenarnya tuh capek atau sebenarnya bosen disuruh begitu atau sebenarnya lo happy gitu. Wah, jalan ke sini, syuting di sana, syuting di sini gitu. Gua nggak tahu ya, maksudnya mungkin gue mewakili sama pada artis cilik pada eranya ya, gue mewakili pada saat itu tuh beda dengan yang tadi gue bilang, beda sama sekarang mungkin lebih ada manajemennya, lebih termanage, semuanya lebih teratur gitu kan. Zaman dulu tuh nggak, zamannya kita nyanyi penyanyi cilik itu rata-rata semuanya bisa dibilang semuanya ya, termasuk Cindy Snelara dan semua mungkin dulu Messi dan semuanya itu kita modal sendiri, orang tua kita sendiri yang modal. Jadi di balik layar itu sebenarnya bukan manajemennya tapi orang tuanya yang mempush atau ini ya mungkin dia ngelihat anak ini ada bakat jadi mereka coba supportnya dari situ, dari orang tuanya gitu loh. Dan itu beda banget sama di era sekarang ini gitu. Kalau lu bilang seneng atau enggak ya sebenarnya kalau misalnya gue boleh jujur ya gitu. Yang namanya maksudnya ya karena ya namanya gimana ya, kalau sekarang mungkin lebih ke cari uang. Kalau dulu kan kita ngejar gimana sih cara kita nginiin seni kita, sebenarnya satu pressure Cak gitu. Tetap ada itu ya sebenarnya. Kadang suka mikir emang ini diri gue yang sebenarnya gitu. Semenjak udah mulai SMA itu gue udah cabut ke sana, jadi SMP itu gue udah mulai fade out tuh. Nah semenjak itu udah jadi gue ya ribet juga Cak kalau misalnya kemana-mana lo dimintain tanda tangan, lo ditanya-tanya atau diwawancara atau apa, kadang juga ya pressure juga gitu loh. Zaman itu lo ngerasain itu ya? Ngerasain itu dan apa ya, gue kira tuh keren loh, maksudnya gue kira asik loh. Capek mungkin artis cilik yang yang sekarang udah seumuran gue juga pasti ngerasain hal yang sama sih, maksudnya under pressure. Gue kira tuh asik ya kan, pasti lo juga pada mikir kan kayaknya jadi artis dari kecil ibaratnya yang nonton gitu ya. Seumuran gue enak banget, pasti kan ada kayak syuting di Dufan misalkan atau ada ya. Nah, itu kan pasti fun-funnya ada. Kalau gitu. Sekolah jadi sering bolos juga, jadi pulang setengah hari itu ya, asiknya di situ izin-izinnya kan? Gitu, mau kemana, mau siaran, sering olahraga kayak gitu-gitu. Terus lebih ya setidaknya lo lebih ada ini, kalau kita ngeliat zaman kecil, sepatunya bagus nih gitu kan, ada menang-menang di situnya. Oh iya, zaman dulu kan gua kan ya bukan zaman dulu aja, sekarang juga kan gua nggak terlalu tinggi kayak lo Cak ya. Apanya? Tubuh gua. Oh, tubuh. Kan gua kan compact. Gua compact gitu kan. Jadi gua tuh dulu gua tuh beliin sepatu zaman dulu, lu pada mungkin ada yang inget ya sepatu Ghost. Itu yang haknya tuh tinggi. Ghost ya segini. Bukan buat perempuan ya, Ro? Itu dulu unisex ada. Jadi ada yang sepatunya tebalnya haknya segini nih. Gue dulu pakai itu biar agak tinggi Cak. Biar agak tinggi. Ya. Di situ gue pas waktu di Sanggar Ananda ya kan gue dapat banyak ilmu di situ. Aditya Gumai kan itu kan dulu kan. Gue sama teman-teman gue sama geng-geng gue itu di situ menjadi lebih dekat dan kita belajar acting. Nah, acting itu sebenarnya kan kita perlu untuk menghadapi, kalau di dunia sekarang tuh banyak yang orang yang suka malu ngomong di hadapan orang. Nah di situ gue udah presentasi ya, jadi iya kayak gitu, jadi kita jadi lebih pede untuk berbicara gitu loh. Jadi Olga dulu baru masuk itu, gue inget banget ya, dia jalan di depan gua
dia masih dulu pakai apa namanya sendal jepit swallow warna hijau. Itu awal-awalnya dia masuk ke sekarang Anda. Ruben Onsu dulu yang lebih ini tuh justru si Jordi Onsu. Jordi itu dulu pas kecil itu co-house-nya gue pas gue bawain acara si Komo. Si Jordi Onsu. Jordi adeknya kan ya? Adiknya. Dulu Jordi itu gemuk banget, terus rambutnya pirang. Sekarang beda banget, sekarang udah keren. Sekarang si Jordi ya dari dulu sih keren gitu. Sama almarhum nyokapnya juga, Tante Emi juga. Dan rezekinya alhamdulillah ya mereka ya. Iya. Luar biasa. Karena Ruben itu apa namanya? Dia smart. Ruben itu pintar, dia bisa ngembangin apa namanya usahanya juga. Iya, karena usahanya. dia juga jadi ya mungkin itulah jeripayah dari kerja kerasnya dia itu gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar sama Hiro, si artis cilik ini, dan kita udah lihat-lihat juga foto-fotonya ya. Jadi di sini kita mau kasih tahu perjalanan teman kita si Hiro ini ternyata tidak seperti yang teman-teman yang kuliah di luar, sekolah di luar itu bukan berarti hidup yang foya-foya juga ya, Ro ya. Maksudnya Iya sih walaupun doi orang ada tapi ya tetap dia ada kerja part time dan lain-lain gitulah ya. Pokoknya di sini kita udah ngobrol panjang lebar. Kita sekarang mau pamit. Hari sudah subuh, gue mau bobo. Ya, Ro, yuk pamit yuk. Oke. Yuk. Gimana pamitnya? Jadi kita balik lagi di channel episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus acara Gendeng.